Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, good morning. Ini pagi ini kita akan mengadakan acara Maulid Nabi. Sekarang Siti, ini dia. Halo Siti. Ini Ibu Ana. Kita lagi. Nah, ini dia Ibu Adija guru agamanya. Kita lagi membuat tabak telur. Ini dia telurnya. Ada juga yang dibuat seperti ini. Dan ada juga dibuat seperti ini, guys. Oke, teman-teman, selamat menyaksikan video kita. Ikuti sampai selesai acara Maulid Nabi kita ya. Terima kasih. Cari apa? Nanti lah ya. Ani, kuehmu dibawa ke sana ya nih? Iya, sini aja lah. Ini dia. Bu Ana, halo. Halo Siti. Halo Kak. Lagi pada sibuk ini. Ini adalah pasukan yang menyiapkan tabak telur. Ketih. Cara apa, Tih? Maulid Nabi. Oke. Ini dia. Itu ada Ibu Jurai. Halo Ibu Juraida. Selamat pagi. Ini dia telur. Ditabrak ya. Kira kecelakaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan haruan makan bakwan. Mungkin. Ada tak haru makan bakwan ada? Ada. Ini bahasa Banjarnya bahasa Indonesia kah? Biasanya anak-anak ini gengsi bisa Banjar biasanya. Enggak. Kita ulangi sekali lagi ya, semangat pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang kita hormati Bapak Kepala Sekolah yang alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita. Kemudian yang kita hormati Bu. Kemudian yang kami sayangi adik-adik siswa dan siswi, adik-adik siswa tampan-tampan walaupun berjerawat, adik-adik siswi luar biasa cantik, luar biasa sampai matahari tak timbul karena hujan. Tak mungkin pula yang siswi dibilang tampan kan, kumis pula. Yang siswa masa dibilang cantik kan, pakai kerudung diikat atasnya, loncat-loncat, bocok ini. Alhamdulillah pada pagi hari yang berbahagia ini, adik-adik sekalian bahagia atau tidak? Walaupun ada yang dipaksakan, hari ini kita acara mulia, bisa atau tidak bisa hadir semuanya, ada yang dipaksa. Tidak bisa Pak, saya tak mau Pak, saya tak mau Pak. Asik, mungkin asik nak main Mobile Legends nanti kan. Welcome to Mobile Legends. Untung bahasa di Mobile Legends itu tidak pakai bahasa Banjar. Selamat datang Mobile Legends. Senang apa sedih nih? Pak, ini izin berdiri nih Pak. Saya kami berjalan-jalan dulu. Nanti berjalan sampai ujung sana gitu nih. Orang kalau hatinya senang, ini kalau hatinya senang ya, itu apa-apa aja yang dilakukannya enak sekali. Nih, saya tanya, yang putra dulu, yang siswa, suka di masjid kan, suka dalam WC kan? Biasanya kalau pada masuk dalam WC berak lama nih orang nih. Ada pengalaman di pesantren itu, ada santri-santri itu lebih suka di WC daripada di musola. Adem katanya dalam itu, adem apa itu bau dalam itu. Tapi dia nyaman dalam itu, santai dalam itu. Ada kalau cewek adem hatinya ini ketika mendengarkan nasihat dari guru-guru. Tadi kata Bapak, macam mana kita mendengarkan orang, nanti kita pun akan didengarkan orang. Nah, kalau bahasa Banjar ya, kayak Pak, kita memperhatikan orang. Amun hendak kita diperhatikan orang, kita hendak diperhatikan orang, kita tidak akan memperhatikan orang. Pada panting dia ada mati. Gitu pulang. Karena panting, nanti jadi kena panting juga ada orang nanti. Adik-adik sekalian rahimakumullah, dalam majelis guru yang rapi, Henry. Alhamdulillah pada pagi hari ini cerah ya, karena semalam hujan kan. Hujan. Di sini walaupun hujan tetapi sama bola kan. Dulu Ustaz waktu mondok di pesantren, kalau hujan sudah datang itu main bola, mainlah bola. Tapi main bola macam babi juga. Apa lapangan itu berlumpak-lumpak tuh. Berguling-guling kami di sini, nang bola terkenang tanah tuh. Apa itu dulu waktu Ustaz belajar di pesantren. Kalau panas, senang, luar biasa, senang, tendang bola, aduh sakit, tenang batu. Ada di sekalian, kita suasana kita di sekolah enak, kawan banyak. Mungkin ada kawan yang suka dengar cerita, ada kawan yang suka bercerita. Ada badiang pandir, pandir kepala punya kawannya, ya pandir terus, kayak radio rusak ya. Ada ustaz itu dulu di pesantren, ada murid ustaz tuh, ada murid ustaz, iya pandir terus, pokoknya kena berhenti pandir. Sekali volume dimatikan, apinya sekolah.
ada tertiban dia. Paning kepala pendengarannya. Adik-adik sekalian rahimakumullah. Nah, makanya alhamdulillah. Suasananya pun hijau-hijau. Ya kan? Ini apa? Pohon apa tuh? Ada pohon mangga, ada pohon bulan. Kata orang pohon bulan itu apa? Ada kuntilanak di situ. Katanya. Adik-adik sekalian rahimakumullah. Halo. Kalau kita perhatikan, ini dari kecil nih, dari SD nih, teman-teman dari SD. Pernah tidak teman-teman nengok film hantunya keluar siang-siang? Pernah ada? Dari kecil kita sudah di briefing, dari kecil kita sudah tidak paham bahwa sudah di briefing dari awal bahwa kalau ada tempat yang gelap, perspektif kita, pemikiran kita disuruh hantu. Kenapa kita jadi? Tidak pergi ke WC seorang-seorang nih, gelap nih, takut seorang kata. Padahal tidak ada Jadi dari awal sudah dibuat nih otak kita berpikir bahwa kalau ada tempat yang gelap ada hantu. Padahal tidak. Karena kita nonton film hantu, keluar hantu itu udah sampai gelap terus. Kalau dia keluar siang kita tampar sama-sama. Coba ya ada perhatikan. Kalau film hantu keluarnya dari mana hantunya? Dari tempat yang gelap, tiba-tiba nongol, tiba-tiba di samping nongol. Apa kabar gitu kan? Sudah diberikan seperti itu. Makanya kadang-kadang mungkin ada di antara adik-adik sekalian kalau malam-malam nak pergi ke tandas, nak pergi ke WC, tak ada lampu, udah ada lampunya mati, senter tak ada, lalu takut. Apa takut yang dibilang? Takut ada hantu, padahal ada hantunya. Mana ada perasaan ini, Dede, perasaan. Perasaan ya aneh ya. Kamu udah perasaan yang berbicara. Teh kucing rasa coklat. Betul tidak? Betul tak? Nih kalau umpama ini, sini ini mungkin tak punya cintaan sini, mungkin ada yang cintaan nih. Tambah dia, bungas deh punya bentuk. Oh bungas, tapi menurut kawan apa ya mukanya kayak tapai gitu. Cinta yang berbicara itu tadi teh kucing rasa coklat. Ada penting ya, tampan nggak cantik ya. Karena penting menurut aku dia itulah yang paling cantik di dunia. Pokoknya tak penting macam manapun semuanya, dia tuh yang paling tampan secara raya. Walaupun matanya juling. Adik-adik sekalian, Ustaz kasih lihat. Itu sambil pertanyaan. Yang siswa lebih sayang mama atau cintaan? Mama. Kamu yang siswi, nih, sayang mama atau cintaan nggak? Ya, chat dengan cintaannya, yang lagi apa lagi hidup, udah makan apa belum, dijawab semuanya. Giliran mama ya, ambil ikan lacan mentah di warung, giliran mama ini lagi asik cintaan nih. Halo, hati kita ini lembut, tak ada hati yang keras. Apalagi kalau di circle keadaan kita, di sekeliling kita itu penuh dengan ilmu pengetahuan, maka kita pun berilmu
Artinya kita jauh daripada pendidikan. Apa yang terjadi? Ada teman ustad, dia tamat SD tidak bisa ngitung. Tamat SD tidak bisa ngitung. Paling mentok dia bisa ngitung 20. Jadi pergi keluar itu bawa duit mentok 20.000. Satu ketika dikasih dengan mamanya uang 50.000, minta balikan minyak makan ya, minyak goreng. Setelah beli minyak goreng itu sekilo, dulu mungkin harganya sekitar 10.000 atau 12.000, dia beli. Sudah itu ditanya sama tukang penjualnya, berapa lagi kembaliannya? Rupanya sama-sama bungul rupanya. Penjual tak bisa ngitung, pembeli tak bisa ngitung. Inilah pentingnya pendidikan. Teman-teman sekalian, macam mana guru-guru kita yang berperan penting ajarkan kita? Tadi kita dengar teman kita yang baca Al-Qur'an, cantik tak bacanya? Cantik, apalagi orangnya. Kalau Ustaz nilai bacaannya panjang pendeknya, makhraj hurufnya, kemudian buku-bukunya, oke, it's the best. Amazing. Ini anak SMP luar biasa ngajinya. Bahkan di tempat Ustaz di Paranglamin itu ada yang tak bisa ngaji. Diajarkan ba di atas ba di bawah biba, di depan buta, di atas taba buta. Diajarkan teman-teman sekalian sampai dia bisa. Nah ini rupanya nih, ini ada mangkuk, paling besar nih mangkuk ini, ada mata satu bawah. Ini bawah. Ternyata teman-teman sekalian ada nama. Ya, Abul Aswad Ad-Duali namanya. Ini nama beliau nih. Apa tugas beliau? Tugas beliau meniti huruf hijaiyah. Coba kalau seandainya huruf titiknya tak ada, bisa tak? Kan yang mana ha sama ho. Bisa. Kalau ha kada punya mata, kalau ho matanya picak. Ada matanya. Ba, matanya satu di bawah. Ta, matanya dua di bawah. Sa, matanya dua, ta satu. Sa. Dan ini berperan penting ketika kita membaca Al-Qur'an. Biasa kita menikmati baca teman kita. Apalagi sehari tilawahnya. Luar biasa. Nada yang juga nah Ustaz biasa. Kami biasa di MTQ. Biasa MTQ ada sehari tilawah yang dapat syarhil Quran. Nah itu kayak dia tadi itu. Suaranya luar biasa berbuat. Apalagi kalau dia nyanyi lah. Bisa tiduran kita semua. Tolong bilang di depan kopiannya tuh tolong. Salawat dan salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik. Bapak kepala sekolah, para majelis guru yang dimuliakan, kemudian adik-adik sekalian rahimahullah. Adik-adik siswa, halo. Hai. Yang siswi, halo. Hai. Ini kita lagi ngapain? Kita lagi ngapain? Maulid, apa arti maulid? Maulid itu kelahiran Nabi, masa kelahiran Nabi, tahun kelahiran Nabi, dan berada di bulan Rabiul Awal. Tepatnya kemarin sudah berlalu di tanggal 12 Rabiul Awal. Sebenarnya kenapa kita harus memperingati ini? Kenapa harus kita ingati? Kenapa? Karena kita harus ingat bagaimana sejarah sampai beliau mengangkat derajat para wanita itu di zaman Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau dalam fikih perempuan itu auratnya semuanya kecuali muka dan telapak tangan. Muka dan telapak tangan nih, kadang ada juga berlebihan, disadar. Kadang matanya langsung tutup ya. Jadi jalan itu nabrak-nabrak. Matanya itu gimana? Cadar. Ada juga laki-laki pakai cadar ya? Ada.
Main Mobile Legends kan? Ada. Free Fire lah. Sudah berkumpul, berenam, bertujuh, berapan. Welcome to Mobile Legends. Bocah. Gak tahu lah, kalau cewek main Mobile Legends juga? Ada mungkinnya. Sambil garu-garu dia, spin gitu. Sambil garu-garu kepala tuh. Aduh, sakit kalahku. Tapi tidak pernah berpikir bagaimana kita menteladani Nabi dari segi akhlaknya. Ayo nih, bagaimana akhlak terhadap guru, bagaimana akhlak kita. Akhlak itu apa? Itu apa adik-adik sekalian? Berkelakuan baik. Pertama, kita tidak boleh kepada guru-guru. Boleh tidak kita bentak guru-guru? Tidak, wabil walidaini ihsan, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ustaz tanya, sekarang orang tua adik-adik sekalian di mana? Di rumah. Dan sekarang orang tua sekarang di mana? Depan. Hah? Orang tua yang sekarang di depan. Bisa kok? Guru-guru kita. Makanya harus dilihat. Dengar apa kata mereka. Halo. Kita senam dulu, senam dulu. Oke, sekarang dua tangannya ke pundak temannya di. Sudah. Nah, ke pundak. Nah, gitu. Ya, ini pokoknya yang kelahi langsung damai. Yang kelahi langsung damai. Pegang pundak kawannya. Pijit sikit-sikit. Pijit. Jangan kuat, mati kawan. Sikit-sikit. Dah, cukup. Cukup. Angkat tangannya. Survei membuktikan bahwa laki-laki itu jarang bisa melakukan beberapa hal dalam satu waktu. Tapi ternyata perempuan bisa melakukan beberapa hal dalam satu waktu. Turunkan tangannya. Yang pertama, perempuan, tapi ini belum jadi ibu-ibu. Sekarang anak-anak, ya kan? Sekarang anak-anak tugasnya makan, minum, belajar. Kemudian ada kawan merajuk, didiamkan dia. Gak masalah. Tapi kalau sudah ibu-ibu itu berat tugasnya. Kalian ingat gak waktu kalian dimandikan sama orang tua? Ingat ya? Ingat dimandikan sama orang tua? Mama lagi ngapas sudah mandikan. Masak. Apalagi sudah masak? Nyuci tiga apa namanya pekerjaan dilakukannya dalam satu waktu. Lagi-lagi bisa tidak? Bisa. Nyapu aja yang bilang sapunya bukan sampah ya. Baru sekali disuruh, abang cuci, dia nyuruh mama suruh, abang sikat lantai bang, sapu lantai. Dia sapu lah. Mama nih, sikat suruh. Laki-laki itu tak tahu perempuan. Akhlak dijaga. Makanya kalau orang tua suruh, nih lihat, kalau dalam konteksnya itu positif, ayo. Asik nih, meja nih, asik nih, kan asik tuh kan? Kata mama, nah belikan mama bentar bawang di pasar sekilo. Oke mak, OTW. Langsung tinggalkan HP. Ada guru bilang, lagi asik-asik nih main nih. Ada namanya partner di sini. Tak ada. Muhammad. Ada juga. Atan. Wah, ada guru bilang, Tan, Atan ya asik main bola nih. Pada tendang sana, tendang sini. Tan, kata bapaknya bilang, kamu belikan bapak dulu cemilan. Gas pak. Itu akhlak yang baik. Akhlak yang baik daripada teman-teman sekalian disuruh orang tua mamanya
Asik nih mak, main nih mak. Ah, kami jatuh. Asik main. Tunggu nih, mak. Main. Akhlak yang mazmumah namanya. Akhlak yang tercela. Tidak ada Nabi ajar. Kalau Nabi tidak diajarkan, kalau Nabi tidak mengajarkan, no way. No way. Tidak boleh dilakukan. Halo. Pokoknya tidak bisa dipungkiri lagi kecantikan yang putri. Kan? Tidak bisa dipungkiri lagi ketampanan yang putra. Kembali dong aku tadi. Kuntum khaira ummah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu itu adalah umat yang terbaik dibandingkan umat-umat yang lain. Oke, Ustaz tanya, Nabi ada berapa? 25. Ada 25. Nabi Muhammad Nabi yang berapa? Nabi yang terakhir. Nabi Muhammad pelengkap dari sekalian Nabi dan kita masuk ke dalam umat. Bahkan ada Nabi Musa dan Nabi-Nabi yang lain, mereka bilang kepada umatnya mereka mau jadi umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena umat Nabi Muhammad ini banyak dapat kebaikan. Kenapa? Mereka nanti dapat syafaat, masuk surga. Siapa yang mau masuk surga sini? Siapa yang mau masuk surga? Ustaz mau masuk surga juga. Masuk surga. Ada satu ulama yang berbakti kepada orang tuanya. Siapa namanya? Yang rela memikul mamanya dari kota Baghdad sampai ke kota. Ada, siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Namanya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni, beliau dijuluki waliullah, wali kutub yang terkenal di langit. Di dunia tak terkenal. Dia apa kerjaannya? Beliau mentaati mamanya. Karena kenapa? Karena surga di bawah telapak kaki orang tuh. Terbawah mama. Maka jangan sekali-kali melawan apapun yang perintah mama selagi itu halnya positif. Halo. Halo. Sekarang coba kalian satu. Bisa tak? Ubah. Lagi. Kalau udah bisa tanpa salah-salah itu berarti fokus tuh aja. Lagi. Kelingking sama ibu. Lagi. Kalau bisa tanpa salah-salah itu fokus berarti. Belajarnya oke insyaallah. Karena belajar itu butuh kefokusan. Halo. Teman-teman tahu tidak? Ada ilmuwan namanya Robert Einstein. Iya. Ya, waktu kecilnya nih, waktu kecilnya. Ditanya sama gurunya. Apa kata gurunya tanya? Dia nanya sama anak-anak di kelas pada saat itu, malam ada atau tidak katanya. Ditanya sama gurunya. Semuanya jawab ada, tapi Albert itu jawab tidak ada. Baru dijelaskan dia, kenapa? Malam itu ada karena adanya siang. Perut kita dilapar karena belum makan. Belum makan. Belum makan. Ada surga, ada neraka. Jadi kita tinggal pilih. Adik-adik yang putra atau putri mau ambil neraka atau mau ambil surga. Maka kalau ambil surga, maka apa kiat-kiat untuk mengambil surga itu? Pertama tadi berbakti kepada guru dan berbakti kepada orang tua. Bayangkan dalam Al-Quran, kuntum khaira ummah. Ini 30 menit apa ya?
Sampai Pak? Ya, 26 menit. Oh, belum Pak. Kuntum khaira ummah. Kita ini umat terbaik, Pak. Gila, is the best. Amazing. Kita ini umat Nabi Muhammad yang memang diidolakan sama setiap umat-umat yang lain. Oh, betul tuh. Sama seperti si siapa ketua OSISnya yang diidolakan sama hantu. Oh my God. Yang diidolakan sama yang ceweknya. Kalau ceweknya bilang, kalau ada ketua OSIS di sekolah semangat. Teng. Sama yang cowoknya. Semangat aku. Sekolahnya tuh. Pokoknya tak penting. Pokoknya dah mandi pokoknya tak anu lagi nih. Pokoknya tak ada pakai andu-andu nih langsung berangkat semua. Pokoknya acak-acakan pokoknya. Rambut ini acak-acakan nih. Panjang rambut. Perempuan. Laki-laki kan tak mungkin rambut panjang kan. Sampai di sekolah potong. Anak-anak wahid ini ada juga pertanyaannya Bu Pak. Apa mereka memotong kayaknya? Apanya kaitannya dengan belajarnya kami? Adik-adik sekalian, begitulah sekolah mengajarkan supaya kita itu rapi, supaya kita itu konsisten. Karena panjang itu kan ribet juga. Sampo banyak habis, mandi lama, betul tak? Yang cewek, betul tak? Sampo cukup tak sebiji? Cukup itu satu mobil. Kuntum khaira ummah ta'muruna bil ma'ruf. Nah nih, kita kepada kebaikan. Bukan hanya saja kewajiban guru-guru kita pun sebagai siswa dan siswi juga ada kewajiban mengajak untuk berbuat baik. Suatu ketika ada satu ketika dia balik dijemput sama orang tua. Balik dijemput sama orang tua. Kalau di pesantren itu masih banyak tuh orang tuanya itu mikul pergi datang pesantren dengan bawa beras. Nih bawa beras nih, ketek bawa beras sama bawa ubi ubi, tahu ubi ubi? Bawa kangkung, masuknya dalam karung tuh, pikulnya untuk anaknya sekolah di pesantren. Beras, ladang tuh, pas ladang tuh. Kalau sini tidak ada kan? Sini kalau makan balik ke rumah kan? Balik ke rumah kan? Tapi kalau istirahat ya, kalau sudah balik sekolah baru balik jam berapa balik sekolah? Sore ya? Tidak jam 1. Jam 1 kan? Berarti 1 minggu libur. Minggu aja libur. Kalau di pesantren itu hari Jumat tuh liburnya. Pesantren hari Jumat liburnya. Tak nanya kami Ustaz. Halo. Mengajak untuk berbuat baik. Kita senyum aja tuh berbuat baik. Bisa tak? Ada yang belajar sekolah nih, ada kawan nih. Wafat. Cukup 2 bulan di kandungan Nabi masih dalam perut bapaknya mati. Bapaknya meninggal. Terus 1, 2, 3 6 tahun usianya ibunya 6 tahun usianya wafat lagi mama. Dalam keadaan 6 tahun Nabi Muhammad sudah yatim piatu. Ada yatim piatu sini? Maknya tak ada, bapaknya tak ada. Tetapi dengan kualitas Nabi Muhammad SAW yang bisa kita contoh, Nabi Muhammad itu orangnya kuat. Mental, nih mental kita nih harus dijaga. Jangan cengeng. Belajar sekali tak dapat, hampir belajar. Disuruh ngapal, guru-gurunya suruh ngapal. 8 kali mulai, 10 kali. Cukup sampai di sini video hari ini guys. Sudah selesai acara Maulid Nabi kita. Ketemu lagi di video-video aku yang berikutnya. Terima kasih yang sudah menonton.